Dari zaman kuno hingga era modern, manusia terus mencari jawaban atas dua pertanyaan yang mendasar, yaitu, dari mana kita berasal, dan, kemana kita akan pergi. Ada pandangan baru yang muncul, menantang pemahaman tradisional tentang asal-usul dan tujuan akhir manusia menurut berbagai agama dan mitologi. Pandangan ini menyatakan bahwa kita tidak berasal dari mana-mana, dan tidak akan pergi kemana-mana. Karena kita selalu ada, di sini, sekarang, dan selamanya. Pandangan baru ini menegaskan bahwa manusia dan alam semesta pada hakikatnya adalah energi. Semua keberadaan terbentuk dari energi yang sama. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya berubah bentuk. Oleh karena itu, kita, sebagai manusia, adalah perwujudan dari energi yang selalu ada, tanpa awal dan tanpa akhir. Manusia, seperti halnya segala hal di alam semesta, terus mengalami transformasi energi. Mulai dari lahir sampai kematian, energi terus berubah bentuk, membentuk segala sesuatu yang ada. Kita mengalami siklus kelahiran dan kematian, tetapi energi yang membentuk kita terus ada, berganti-ganti dalam berbagai wujud. Energi yang menyusun tubuh manusia merupakan hasil dari transformasi energi yang terus berubah bentuk. Kita, sebagai manusia, merupakan manifestasi dari energi yang telah ada sejak awal terbentuknya alam semesta. Saat manusia dilahirkan, energi yang menyusun tubuh manusia pada dasarnya tidaklah unik atau eksklusif untuk manusia itu sendiri. Sebelumnya, energi yang sama mungkin saja menyusun bagian-bagian lain dari alam semesta, seperti sebatang pohon yang menjulang, seekor ikan yang berenang di lautan, atau bahkan seonggok tanah yang mengisi lapisan permukaan bumi. Hukum alam yang mendasari transformasi energi, menunjukkan bahwa energi tidaklah statis. Ia terus berubah bentuk dari satu entitas ke entitas lainnya. Konsep bahwa energi terus berubah wujud menunjukkan bahwa kita, sebagai manusia, tidak berasal dari satu titik awal yang terbatas. Sebaliknya, kita adalah bagian dari energi yang ada sejak dulu kala, yang telah melewati berbagai transformasi dan evolusi sepanjang sejarah alam semesta. Dalam konteks ini, kita tidak terikat pada identitas tunggal, tetapi merupakan bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Terjalin dalam jaringan energi yang menyusun alam semesta. Ketika manusia mengalami kematian, energi yang membentuk tubuhnya tidak lenyap begitu saja. Sebaliknya, energi itu akan terus berubah wujud, menyusun objek-objek lain di alam semesta. Misalnya, tubuh manusia yang telah mati, mungkin menjadi bagian dari organisme tanah seperti cacing, mikroba, atau bahkan sebagian unsur kimia seperti kalsium dan karbon yang terserap ke dalam ekosistem. Pemahaman ini menggarisbawahi konsep bahwa manusia tidak terpisah dari alam semesta, tetapi saling terkait dengan semua entitas di dalamnya. Ketika manusia mati, kita kembali menjadi bagian dari keseluruhan, berkontribusi pada siklus kehidupan dan transformasi energi yang tak terbatas. Dalam perspektif ini, kita akan selalu ada, meskipun dalam wujud yang berbeda-beda, mengikuti alur yang tak terduga dari energi yang terus berubah bentuk. Melalui pemahaman ini, kita dapat melihat bahwa eksistensi manusia tidak terbatas pada identitas individu, tetapi merupakan bagian dari perjalanan panjang dan tak terbatas, dari energi dalam alam semesta yang luas. Pandangan bahwa hakikat segala hal merupakan manifestasi energi, didukung oleh temuan dalam fisika kuantum, yang menunjukkan bahwa atom pada dasarnya terdiri dari energi. Bukan materi sebagaimana yang kita kenal dalam pengalaman sehari-hari. Fisika kuantum mengungkapkan bahwa atom, yang dianggap sebagai bahan dasar materi, sebenarnya tersusun oleh alunan energi. Fisika kuantum mengajarkan bahwa partikel subatomik seperti elektron, proton, dan neutron, yang membentuk atom, bukanlah benda keras seperti yang kita bayangkan, tetapi lebih mirip dengan gelombang energi. Ini menyoroti bahwa realitas fundamental alam semesta adalah energi, bukan materi yang kaku dan tak berubah. Energi menciptakan ilusi kepadatan yang kita alami dalam dunia fisik.
Ketika partikel subatomik berinteraksi, mereka menciptakan struktur dan pola yang memberikan kesan benda padat dan bermassa. Namun, dalam skala subatomik, materi sebenarnya terdiri dari energi yang bergetar dan berinteraksi satu sama lain. Pemahaman ini menyiratkan bahwa segala sesuatu dalam alam semesta, termasuk manusia dan objek-objek materi, pada hakikatnya adalah manifestasi dari energi yang sama. Ini menekankan konsep bahwa segala sesuatu ada dalam satu kesatuan. Kembali ke pertanyaan, dari mana kita berasal dan kemana kita akan pergi? Ada kutipan terkenal dalam Islam yang menyatakan, sesungguhnya yang dari Allah akan kembali kepada Allah. Ini merupakan penggambaran yang sangat mendalam tentang konsep keberadaan yang berhubungan dengan asal-usul manusia dan akhir tujuan manusia. Jika kita menafsirkan kata Allah sebagai sang energi, maka kutipan ini memperkuat pemahaman bahwa segala sesuatu yang ada, termasuk manusia dan alam semesta, berasal dari energi yang sama dan akan kembali ke dalamnya. Dalam pemahaman ini, Allah atau sang energi adalah sumber utama dari segala sesuatu yang ada. Energilah yang memberikan kehidupan, menggerakkan alam semesta, dan membentuk segala sesuatu di dalamnya. Manusia, sebagai bagian dari alam semesta, juga berasal dari energi ini. Konsep bahwa segala sesuatu berasal dari sang energi mencerminkan keyakinan akan asal-usul yang tak terbatas. Kutipan tersebut juga menyiratkan bahwa pada akhirnya, segala sesuatu akan kembali ke dalam Allah, atau sang energi. Ini dapat diartikan sebagai pemahaman bahwa pada saat kematian, energi yang membentuk manusia, akan kembali ke dalam energi yang lebih besar. Sebagai bagian dari siklus alam semesta, energi manusia akan bergabung kembali dengan energi yang tak terbatas, melengkapi perjalanan yang tak terputus dari keberadaan. Dengan menafsirkan kutipan tersebut dalam konteks pemahaman energi abadi, kita mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang asal-usul, dan akhir tujuan dari semua keberadaan. Energilah yang membentuk segala sesuatu, dan energilah yang akan menerima kembali segala sesuatu pada akhirnya. Para mistikus dari berbagai kepercayaan telah lama menganut pandangan tentang kesatuan manusia dengan yang ilahi. Dalam tradisi Sufi Islam, ada konsep yang dikenal sebagai wahdatul wujud, yang secara harfiah berarti kesatuan keberadaan. Para Sufi yang menganut konsep ini sadar akan kesatuan segala sesuatu dengan Tuhan, atau dalam pembahasan ini sang energi. Mereka meyakini bahwa di balik keragaman dan pemisahan yang tampak di dunia ini, sebenarnya ada satu realitas yang menyatukan semua. Kelompok Sufi ini juga sadar, saat manusia mati, mereka mengalami penyatuan dengan Tuhan, menyatu dengan sumber kehidupan yang tak terhingga, sebagai energi. Kesamaan antara konsep-konsep ini dengan pemahaman energi abadi, adalah bahwa mereka semua menekankan identifikasi manusia dengan yang ilahi, atau kesadaran kosmis yang lebih besar. Mereka menunjukkan bahwa di balik keragaman dan pemisahan yang tampak di dunia ini, ada kesatuan antara manusia dan alam semesta. Ketika manusia mati, mereka kembali menyatu dengan sang energi kolektif ini. Walaupun pernyataan bahwa, setelah mati kita akan menyatu, sebenarnya kurang tepat. Karena pada hakikatnya, kita dan segala sesuatu sudah menyatu sebagai energi kolektif yang esa, tak terpisahkan, dan abadi. Pemahaman ini menekankan bahwa kesatuan adalah realitas yang sudah ada, bahkan saat kita hidup. Segala sesuatu dalam alam semesta, termasuk manusia, adalah bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Energi yang membentuk segala sesuatu saling terhubung dan saling bergantung satu sama lain, menciptakan jaringan kehidupan yang kompleks. Kita adalah satu, dalam energi kolektif yang esa dan abadi. Dengan memahami bahwa kita sudah menyatu sebagai energi kolektif, kita dapat mengubah cara kita melihat diri kita sendiri dan posisi kita dalam alam semesta. Ini menumbuhkan rasa tanggung jawab dan empati terhadap semua makhluk hidup, karena kita menyadari bahwa kita semua berbagi asal-usul yang sama, dan terhubung melalui energi yang tak terpisahkan. Ada kutipan dari lirik lagu The Spirit Carries On, dari band Dream Theater,
yang berbunyi, "Dead after we are gone, the spirit carries on." Yang menggambarkan konsep bahwa meskipun manusia mati, energi atau roh mereka tetap ada dan berlanjut. Lagu ini menyoroti pemahaman bahwa keberadaan manusia tidak terbatas pada tubuh fisik, tetapi juga mencakup dimensi spiritual atau energi yang tetap berlanjut setelah kematian. Meskipun tubuh fisik manusia mungkin mati dan lenyap dari dunia ini, energi atau roh mereka tetap hidup, terhubung dengan sumber kehidupan yang tak terbatas, melanjutkan perjalanan dalam aliran energi yang abadi. Melalui lirik lagu The Spirit Carries On, Dream Theater merangkul gagasan bahwa energi akan selalu hidup, melanjutkan perjalanan yang tak terbatas dalam aliran kehidupan yang abadi. Memahami bahwa kita adalah bagian dari energi abadi dapat memberikan makna yang mendalam dalam kehidupan. Kita tidak perlu mencari jawaban tentang asal-usul atau tujuan akhir, tetapi menghargai setiap momen yang kita miliki, di sini dan sekarang. Setiap tindakan, pengalaman, dan hubungan menjadi berharga karena mereka adalah bagian dari perwujudan energi abadi.